Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Daud selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen media massa, dan yang sangat saya banggakan dan sangat saya cinta sayangi yaitu teman-teman KPI sekalian. Sebelum melanjutkan, di sini saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Di sini saya Maulina Felasya Fitri sebagai pemateri pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian dan alasan utama diperlukannya manajemen dalam organisasi. Kemudian ada materi yang kedua, yaitu menjelaskan tentang fungsi dan peran manajer puncak yang akan disampaikan oleh Tamimul Ula. Dan materi yang terakhir yaitu tentang bagaimana tanggung jawab dalam kepemilikan media yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ar-Raflian Rahmansyah Nahrani. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mekanisme manajemen organisasi. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Nah, biasanya di dalam organisasi ini mempunyai orang yang bertanggung jawab terhadap organisasi dalam mencapai sasarannya. Nah, orang ini biasanya disebut manajer, yang mana dapat diartikan manajer itu adalah orang yang bertanggung jawab agar usaha yang dirintis dapat diarahkan. Kemudian yang kedua yaitu tentang organisasi. Banyak para ahli di sini yang ikut mendefinisikan dan menjelaskan tentang organisasi. Namun dapat disimpulkan bahwa organisasi ini adalah salah satu kelompok atau suatu kelompok manusia atau kesatuan sosial yang berinteraksi menurut suatu pola tertentu, sehingga setiap anggota organisasi ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dan memiliki tujuan yang sama. Kemudian materi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang alasan utama diperlukannya manajemen di dalam organisasi. Nah, alasan utama di sini ada 3. Yang pertama yaitu agar tercapainya tujuan. Manajemen sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu agar menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan tersebut. Sasaran dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam organisasi. Kemudian tujuan yang ketiga atau alasan yang utama yang ketiga yang terakhir yaitu adalah efisiensi dan elektabilitas perlu sekali untuk dicapai, yaitu upaya pencapaian tujuan dengan metode yang benar dan hasil yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya tentang peran dan tanggung jawab akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam organisasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan personalia, pengarahan serta pengawasan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu manajer selalu memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengorganisasian. Langkah dalam mengkoordinasikan potensi organisasi, material atau personal berupa pembuatan rancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan program secara sukses merupakan langkah ini. Oleh karena itu, seorang manajer wajib mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan kemudian memimpin. Yang ketiga,
penyusunan personalia. Berbagai literatur manajer menjelaskan fungsi atau langkah staffing sebagai bagian dari fungsi organizing. Dengan demikian, ada penempatan staffing sebagai bagian dari kepemimpinan atau leadership. Yang keempat, pengarahan, leading. Rencana sudah dibuat, organisasi dibentuk dan disusun personaliannya. Langkah selanjutnya yaitu adalah menugaskan anggota untuk bergerak menuju tujuan yang sudah disepakati. Sederhananya, pengarahan berfungsi untuk mendapatkan dan membuat para anggota melakukan apa yang diinginkan. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Controlling atau pengawasan adalah penerapan dan penemuan cara alat atau fasilitas untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dapat menghasilkan output yang positif atau negatif. Next. Fungsi-fungsi manajer atas. Yang pertama, perencanaan, di mana seorang manajer jajaran di organisasi merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuannya. Yang kedua, pengaturan. Seorang manajer harus mengatur dan mengelola tim jajaran di organisasinya, merencanakan bagaimana setiap divisi akan bekerja untuk mengembangkan perusahaan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengawasan. Manajer punya wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan agar proses berjalan sesuai rencana yang telah disepakati. Yang keempat, evaluasi. Tugas manajer ini terkait dengan evaluasi dan penilaian terhadap proses dan hasil, apakah meleset atau melampaui target. Yang terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan tugas manajer yang tak kalah penting. Manajer adalah pemimpin di setiap divisi, sehingga mereka harus mampu memotivasi seluruh anggotanya, timnya untuk bekerja mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya yaitu peran-peran manajer atas. Ada mediator dan penghubung komunikasi, ada mengambil keputusan, memecahkan masalah, terakhir membangun tim yang produktif. Baik, saya akan mencoba menjelaskan sedikit singkat mengenai poin-poin yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, mediator dan penghubung komunikasi. Marcus Beckickham dan Kurt Kutzman dalam bukunya Mereka Fish Break All the Rules, dirilis pada tahun 1999, menyebut tugas utama manajer adalah menjadi mediator antara kepentingan perusahaan dan karyawannya. Karena itu, manajer perlu memiliki kemampuan interpersonal yang sangat baik agar dapat berperan menjadi penghubung komunikasi antara karyawan dan perusahaannya. Yang kedua, mengambil keputusan. Manajer adalah penanggung jawab sebuah divisi, sekaligus mengambil keputusan utama dengan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetisi. Setiap manajer punya gaya berbeda dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan naluri karena pengalamannya bertahun-tahun, dan ada pula yang harus berdasarkan pada data manajer. Yang ketiga, memecahkan masalah. Seorang manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin di perusahaannya. Dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota lain. Sales manager dituntut menguasai cara memecahkan masalah penjual yang hendak di bawah kota. Sementara seorang marketing manager perlu tahu bagaimana memecahkan masalah terkait merek produk yang merosot di mata konsumen. Yang terakhir, membangun tim yang produktif. Selain kompensasi, sikap dan kepribadian manajer juga memengaruhi kepuasan karyawannya. Sedangkan kepuasan karyawan merupakan kunci produktivitas perusahaan. Untuk itu, dalam membangun tim yang produktif dibutuhkan sebuah manajer yang dapat memberi kepuasan pada anggota lainnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan materi tentang tingkatan-tingkatan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan manajemen itu apa saja. Dimulai dari satu, top level management, yaitu merupakan tingkatan manajemen perusahaan yang paling tinggi dalam organisasi. Baik, saya akan merasionalisasikan apa itu top level management. Top level management adalah jabatan paling tinggi dalam organisasi atau biasa disebut dengan level C-suite, yaitu Chief Executive Officer, Chief Operational Officer, Chief Financial Officer atau CFO, Managing Director, dan Presiden Direktur. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari. Namun, mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Manajer tingkat atas adalah nakoda organisasi bisnis, sebab merekalah yang menentukan bagaimana perusahaan dan yang akan dijalankan. Top level manajemen dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menetapkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Peran dan tugas top level manajemen antara lain: satu, merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu perencanaan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Lalu yang keempat, mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Lalu yang kelima yaitu menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Baik, tingkatan manajemen yang berikutnya yaitu 2. Middle level management. Baik, singkatnya yaitu manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level. Baik, saya akan merasionalisasikan apa itu middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang, atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi. Misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Middle level manager wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah, dan sebaliknya menyurahkan feedback dari manajer di bawah ke atas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu peran dan tugas middle level manager antara lain. Membantu dan memotivasi manajer di tingkat bawah mencapai target bisnis. Selanjutnya yaitu memberikan saran dan rekomendasi ke top level manajemen. Lalu berikutnya, memberikan laporan perkembangan operasional departemen cabang ke manajer tingkat atas. Lalu berikutnya yaitu mengelola departemen atau cabang menyesuaikan kebijakan pucuk pimpinan organisasi. Berikutnya yaitu mengupayakan pencapaian target departemen dengan mengoptimalkan kontribusi setiap peran yang ada di dalamnya. Lalu berikutnya yaitu bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Baik, selanjutnya tingkatan manajemen yang ketiga yaitu lower level management. Singkatnya yaitu tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak mewadai manajer lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu sih lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta menanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Lower level manager juga memiliki wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta
Kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja. Contoh manajer level di bawah adalah supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Peran dan tugas manajemen lini pertama ini adalah menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan oleh atasan atau top level manajemen. Lalu berikutnya, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan. Lalu yang ketiga yaitu berikutnya memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis. Berikutnya yaitu menyerap keluhan pekerja dan menyampaikan ke manajemen tingkat menengah sekaligus memberikan saran dan masukan. Lalu berikutnya memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim lebih baik. Berikutnya menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. Baik, selanjutnya setelah tingkatan-tingkatan manajemen, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab kepemilikan media. Hal terpenting dalam pemusatan media adalah kemunculan pemilik media. Pemilik media diyakini sebagai agen yang mengarah pada praktik oligopoli dan monopoli. Praktik dalam industri media merupakan pemusatan kekuasaan modalitas oleh suatu kelompok untuk mengontrol produksi dan pemasaran produk atau jasa yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan membahayakan kepentingan publik. Sedangkan dalam praktik oligopoli, pemilik media dapat mengontrol berbagai jenis media. Keduanya telah berevolusi, berubah, dan terbentuk sebagai konglomerat. Perusahaan media yang kepemilikan atau kontrol medianya tidak hanya mengontrol konten media, tetapi merupakan fondasi untuk membangun konglomerat media yang dimiliki oleh suatu kelompok juga dapat mempengaruhi politik atau kekuasaan. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam makalah yang sudah kelompok kami jelaskan, kesimpulan di dalamnya yaitu yang dapat kelompok kami sampaikan, kesimpulannya yaitu dalam perkembangan industri media secara umum, persoalan yang timbul baru-baru ini mengarah kepada beberapa besar masalah ekonomi dan politik atas peran pemilik media untuk menentukan konten-konten media. Dalam era di mana modalitas industri media berjalan secara sangat intensif, maka persoalan tentang adanya maksud dan tujuan oleh pemilik media adalah masalah yang harus dapat dijawab. Di lain pihak, pada periode sebelumnya, persoalan dampak kepemilikan media, konten media tidak banyak dimunculkan. Dan dalam pengertian itu juga tersirat bahwa industri ini dapat dilihat sebagai kerangka yang menyangkut kepentingan umum bagi masyarakat luas, daripada sekadar mempertahankan kepentingan bisnis mata. Dan baik, selanjutnya yaitu, sudah habis ternyata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh audiens. Untuk kesalahan baik yang disengaja atau tidak sengaja oleh kelompok kami, saya mewakili kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika memiliki kesalahan. Baik, saya akan kembalikan kepada audiens. Sekian, terima kasih. Jangan lupa memberikan kritik dan saran dan pertanyaannya ya, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.